Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Henis Channel dimanapun Anda berada. Semoga Sobat Henis Channel semua selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umurnya, diampuni semua dosa-dosanya, dilimpahkan rizkinya, dan selamat dunia akhirat. Amin amin ya Allah ya Robbal Alamin. Misteri tanah kutukan Candi Penampihan, dipercaya bisa binasakan penginjaknya. Reruntuhan bangunan Candi Penampihan di Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Tanah gatel atau kutukan di Candi Penampihan atau Candi Asmara Bangun yang berada pada lereng Gunung Wilis wilayah Tulungagung, Jawa Timur hingga kini masih menjadi misteri. Konon dipercaya bisa membinasakan barang siapa yang menginjaknya. Candi Penampihan di Dusun Turi, Desa Geger Kecamatan Sendang yang dibangun pada masa Kerajaan Mataram kuno, hingga kini masih menyimpan banyak cerita misteri. Salah satunya misteri tanah gatel atau lemah gatel, yakni sebuah area lahan di dekat Candi Penampihan yang dipercaya mampu mencelakakan siapapun yang menginjaknya. Tanah gatel diibaratkan tanah kutukan, manusia atau binatang yang lewat di atasnya akan jatuh sakit, dan tidak jarang mati seketika. Jika dibiarkan, mayat yang berada di atasnya perlahan akan seperti terbakar dan musnah dengan sendirinya. Begitu juga dengan ranting dan dedaunan yang rontok akan musnah seperti terbakar bila jatuh di atas tanah gatel. Itu yang membuat area tanah gatel di Candi Penampihan senantiasa tampak bersih, berwujud tanah yang bersih, tiada tanaman atau kotoran apapun. Demikian kisah Brangwetan berdasarkan Babat Alit dan Babade Nagara Pacitan. Di Gunung Ungaran yang penuh misteri Candi Penampihan diyakini sebagai peninggalan Kerajaan Mataram kuno. Dibangun pada tahun Saka 820 atau 898 Masehi dengan pagelaran wayang, ringgit, Candi Penampihan merupakan candi Hindu kuno yang berfungsi untuk pemujaan Dewa Siwa. Penampihan mengandung arti penerimaan yang bersyarat. Namun dalam versi lain diterjemahkan sebagai penolakan. Sejumlah arca dan prasasti ditemukan di komplek Candi Penampihan, yakni arca Siwa dan Dwarapala. Sedangkan prasasti yang ditemukan ditulis dengan huruf Palawa. Prasasti Tinulat begitu disebut, berisi narasi tentang nama-nama Raja Balitung dan seseorang yang bernama Mahesa Lalatan. Prasasti juga menceritakan sistem sosial masyarakat kala itu, yakni catur asrama. Di kawasan Candi Penampihan juga terdapat dua kolam kecil yang bernama Samudera Mantana. Konon dua kolam di Candi Penampihan menjadi indikator atau alat ukur kondisi air di Pulau Jawa, yakni sisi utara dan selatan. Kalau kolam dalam keadaan kering diterjemahkan air di Pulau Jawa sedang kering. Begitu juga sebaliknya bila air kolam di Candi Penampihan dalam kondisi penuh, maka di mana-mana telah terjadi banjir. Pada masa awal berdirinya Candi Penampihan, wilayah Tulungagung masih dikenal dengan nama Rawa Campur, yakni kawasan rawa di mana terdapat pemukiman penduduk. Pusat kota Rawa Campur adalah di Ngerowo dan Kalangbret. Pada masa Kerajaan Mataram Islam, wilayah Rawa Campur diperintah dua tumenggung atau dua bupati yang bertahta di Ngerowo dan Kalangbret. Secara administrasi wilayah Ngerowo dan Kalangbret berada di bawah kekuasaan Bupati Wedana Madiun Raden Ronggo Prawirodiningrat, tahun 1822 sampai tahun 1859. Pasca Perang Jawa atau Perang Diponegoro, tahun 1825 sampai tahun 1830, wilayah Ngerowo dan Kalangbret yang berada di bawah kekuasaan Gubernemen kolonial Belanda disatukan menjadi Tulungagung. Sementara itu, misteri tanah gatel yang berada di komplek Candi Penampihan hingga kini tidak pernah terungkap. Seiring perkembangan zaman, cerita tentang tanah gatel secara perlahan terlupakan. Mitos dan legenda Candi Penampihan. Nama candi ini berasal dari cerita rakyat dengan sebutan nama, Penampan atau Penampikan. Nama ini berasal dari kata, tampik,
yang diangkat dari sebuah cerita yang menyebutkan pada suatu ketika seorang pembesar dari Ponorogo bermaksud melamar dan menikahi putri dari kerajaan Kediri yang bernama Dewi Kilisuci yang sangat cantik dan mempesona setiap laki-laki memandangnya. Pembesar beserta rombongannya berangkat menuju kerajaan Kediri lengkap dengan membawa semua perangkat yang diperlukan untuk sebuah pesta pernikahan. Sebelumnya sampai ke kerajaan Kediri, sang pembesar dari Ponorogo menyuruh kurirnya untuk menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan pembesar Ponorogo, yaitu dalam rangka untuk menikahi Dewi Kilisuci. Akan tetapi kenyataannya Dewi Kilisuci menolak terhadap lamaran pembesar Ponorogo tersebut. Akibat dari penolakan terhadap niat kawin dari pembesar Ponorogo, akhirnya pembesar tersebut merasa takut untuk kembali ke kampung halamannya. Kemudian pembesar tersebut mendirikan sebuah candi atau bangunan suci dan menghabiskan waktunya di tempat suci tersebut. Tempat bangunan tersebut diberi nama Penampean atau Penampikan yang letaknya sekarang di Desa Geger Sendang. Melihat bangunan tersebut dengan kondisi dimabuk cinta, maka candi itu dikenal dengan sebutan sebagai Candi Asmara Bangun, dan saat pendirian candi tersebut diadakannya pagelaran wayang ringgit semalam suntuk. Saat itulah sang pembesar Ponorogo dan pengikutinya hidup dengan ketentraman bersama alam. Dari itu, Candi Penampihan dijadikan sebagai tempat pemujaan. Bentuk Candi Penampihan terdiri dari 3 teras dengan ketinggian 974 meter. Pertama, yaitu teras bawah sendiri adalah tempat berdirinya prasasti Trinulat, yang penulisan dan bahasanya menggunakan Jawa kuno. Prasasti itu bertahun 820 C. 898 M. Tokoh yang naik tahta kerajaan Mataram kuno. Karena perkawinan itu diyakini memang meluaskan kekuasaan ke Jawa Timur. Prasasti tersebut dinamakan Prasasti Trinulat, karena menurut pendapat ahli yang menyatakan bahwa prasasti itu merupakan kopian prasasti yang pembuatannya lebih ditekankan pada unsur legitimasi seorang penguasa atau raja. Prasasti tersebut menyebutkan seorang raja putri dan menyebutkan Mahesa Lalatan. Kemudian di bawahnya prasasti Trinulat terdapat bangunan semacam altar yang disusun dari batuan andesit berdenah lonjong. Ukuran altar tersebut, panjang 5 meter, lebar 2,5 meter, dan tinggi 1,5 meter. Di depan prasasti Trinulat itu terdapat arca Bima yang sekarang sudah tidak ada kepalanya dan terdapat 2 rajuala, yaitu 2 buah arca tokoh wanita dan sebuah bola batu sudah tidak ada di lokasi. Selain itu ada prasasti yang dipahat di atas 7 lempengan tembaga ini dikenal dengan prasasti Sarwadharma yang berangka tahun 1191 C, dan dikeluarkan tepatnya pada tanggal 31 Oktober tahun 1269, dan dapat diketahui pula bahwa kerukunan Candi Penampihan berhubungan dengan tokoh Kertanegara. Kertanegara merupakan tokoh yang mengubah upacara keagamaan serta segala upacara agama yang mati dihidupkan kembali. Pada teras kedua hanya terdapat makara bermahkota dan pada teras ketiga, yaitu teras paling atas terdapat sebuah tangga masuk di tengah yang menghubungkan teras kedua dengan ketiga. Pada teras ketiga terdapat 3 buah bangunan yang berada di tengah tepat di depan tangga masuk berupa candi induk berbentuk kura dengan ukuran panjang 9,70 meter, lebar 4,90 meter, dan tinggi 1,10 meter. Bangunan tersebut berbahan andesit dan batu bata sebagai tulisannya. Di bagian atas bangunan kura-kura raksasa ini pernah diketemukan sebuah prasasti berangka tahun 1382 C dan sebuah arca tokoh wanita dengan angka tahun 1116 C. Di atasnya candi induk terdapat sepasang arca naga bermahkota, kepala Garuda, sepasang kera, di depannya candi induk terdapat rejo pentung jualapala. Di sebelah kirinya candi induk tepatnya di sebelah selatannya terdapat sebuah relief hewan seperti kodok, celeng, macan dan yang lainnya. Intinya semua hewan yang ada pada hutan tersebut dan relief yang menggambarkan 3 gajah untuk membajak,
Tetapi sekarang relief tersebut dipindahkan di Musem Trowulan Mojokerto. Mayoritas situs tersebut sudah hilang dan yang lainnya dipindahkan ke Musem Mojokerto agar aman. Walau demikian, kisah misteri Tanah Kutukan Candi Penampihan. Terima kasih sudah menyaksikan video-video dari Hennis Channel. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.